Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak ingin sedikit memberikan penjelasan tentang pembelajaran mengenal Al-Quran. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat satu, mengetahui apa itu Al-Quran dan mengapa penting bagi umat Islam. Yang kedua, menyebutkan jumlah ayat dan surat dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan ayat yang diturunkan di Mekah dan di Madinah. Yang keempat, memahami pentingnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran. Sekarang kita mulai dengan pengenalan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu dari Allah. Jadi kitab suci umat Islam yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang diturunkan pertama kali di Gua Hiro, ya. Yang selanjutnya, Al-Quran itu adalah petunjuk bagi umat manusia. Jadi Al-Quran itu di sini Bapak hanya menceritakan 3 pokok-pokok yang kalian harus tahu. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, dan Al-Quran ini adalah petunjuk hidup bagi umat manusia. Fakta penting dalam Al-Quran, artinya Al-Quran ini ada apa aja gitu ya. Fakta pentingnya yaitu dia memiliki 114 surat, 30 juz, ya, dan 6.236 ayat. Ada juga yang mengatakan 6.666 ayat. Ya, ini di sini di dalam tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka disebutkan 6.236 ayat. Diturunkan selama 23 tahun di 2 tempat. Satu di Mekah selama 13 tahun, berisi ajaran tentang keimanan dan tauhid. Yang kedua di Madinah selama 10 tahun, berisi aturan kehidupan seperti hukum, ibadah, dan sosial. Lebih ini setelah di Mekah 13 tahun itu sebagai pondasi awal untuk menerangkan keimanan dan ketauhidan. Sedangkan di Madinah isinya itu adalah tentang aturan kehidupan. Subhanallah, ya, komplit sekali, sempurna. Yang pertama yang pokokkan yang pertama kali itu di Mekah untuk meluruskan keimanan. Yang kedua di Madinah untuk penataan kehidupan harus bagaimana, seperti hukum, ibadah, dan sosial. Mengapa kita harus membaca Al-Quran? Ini poin yang kedua. Yang pertama di pengenalan Al-Quran, yang kedua mengapa kita harus membaca Al-Quran. Ya, kalian belajar membaca Al-Quran, mungkin di hati kalian
bertanya kenapa harus membaca Al-Quran. Nah ini alasannya. Al-Quran adalah petunjuk hidup. Jika kita membacanya, kita akan tahu mana yang benar dan yang salah. Ya, jadi petunjuk itu harus dibaca. Kalau tidak dibaca, maka tidak akan jadi petunjuk. Makanya kita harus membaca Al-Quran. Ya, kalau kita orang Indonesia, Al-Quran bahasa Arab, maka bacalah Al-Quran, kemudian cari ini apa petunjuk Al-Quran ini apa sebenarnya. Carilah terjemahnya, mulai dari terjemahnya, ya, kemudian luaskan dengan tafsirnya kemana ini tujuannya. Itu jadi belajar Al-Quran itu bukan hanya sekadar membaca huruf-huruf Arabnya saja atau Arabnya saja, tapi usahakan Al-Quran itu harus jadi petunjuk kepada kehidupan kita. Ya, jadi kita jadi tahu kalau sudah ada petunjuk, kita jadi tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang benar, mana yang salah. Tuh, jadi kita harus membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan benar akan membuat hati menjadi tenang dan mendapatkan pahala. Itu alasannya kenapa harus kita membaca Al-Quran tadi. Harus Al-Quran adalah petunjuk hidup kita yang mana bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan cara kita pertama mencari membaca terjemahnya, yang kedua mencari tahu tafsirnya. Nah ini mencari tahu tafsirnya ya berguru kepada ahli tafsir, ya, berguru kepada ahli tafsir atau mendengarkan ceramah-ceramah orang alim ulama yang menerangkan tentang kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah jadi petunjuk. Yang kedua, alasan kita harus membaca Al-Quran, Al-Quran itu bisa membuat hati menjadi tenang. Nah, hati menjadi tenang dan mendapat pahala. Allah yang memberikan ketenangan. Nah, ketika ayatnya dibaca, maka Allah ridho dan Allah berikan kepada kita ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Nah, kemudian Allah juga akan memberikan pahala nanti di akhirat kelak berupa surganya, berupa ridhonya. Kemudian yang ketiga, menghafal Al-Quran membantu kita menjaga ajaran Islam. Ya ini. Nah, jadi dengan membaca Al-Quran kemudian kita jadi hafal, usahakan sedikit demi sedikit menghafal ayat-ayat pilihan seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah terakhir, 3 ayat terakhir, usahakan. Kemudian ayat-ayat yang lainnya, ya, nah, maka kita bisa, berarti kita menjaga ajaran Islam. Kemudian juga alasan kenapa kita harus membaca Al-Quran, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah ini ya, jadi menurut sabda Rasulullah SAW melalui hadis riwayat Tirmizi diterangkan, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran maka dia mendapat satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Ya, jadi insya Allah dengan membaca Al-Quran maka kita banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan yang selanjutnya, yang poin ketiga, cara membaca Al-Quran dengan baik. Yang pertama, caranya kita membaca Al-Quran dengan baik, satu, belajar tajwid agar baca lancar dan merdu. Nah, tanpa tajwid, tanpa makhrajil huruf, ya,
maka bacaannya kacau, tidak enak ya. Dan memang membaca Al-Quran ada aturannya, tidak seperti membaca huruf Latin. Membaca Al-Quran harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para alim ulama yang menerangkan tentang yang dari Rasulullah SAW. Ya, para sahabat, tabiin, ulama sampai kepada kita menerangkan tentang cara membaca Al-Quran. Tidak bisa membaca Al-Quran itu sembarangan, harus ada hukum-hukumnya. Ada mad tabi'i, ya, ada izgham, ada ikhfa, ada izhar dan lain sebagainya. Itulah pokok-pokok atau aturan dalam membaca Al-Quran. Bisa kita tahu dengan cara belajar ilmu tajwid. Yang kedua, cara membaca Al-Quran dengan baik yaitu mengenal huruf hijaiyah supaya kita bisa membaca dengan lancar. Jadi intinya sebelum belajar tajwid mengenal dulu huruf hijaiyah, baru belajar terus dan belajar. Dan yang paling penting juga belajar Al-Quran itu harus latihan dengan guru, ya, guru yang menerangkan, memberikan contoh, ya. Jadi jangan sampai kalian belajar Al-Quran sendiri maka akan salah, ya. Harus ada bimbingan dari guru atau orang tua yang orang tua kita mengerti tentang membaca Al-Quran. Yang ketiga tentang kisah-kisah tentang Al-Quran, kisah tentang Al-Quran. Kisah tentang Al-Quran. Mengapa Al-Quran diturunkan bertahap? Jadi Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, tidak sekaligus. Dulu orang Arab banyak yang tidak bisa membaca dan menulis, sehingga mereka menghafal Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran sedikit demi sedikit agar mudah dihafal dan dipahami. Ya, itu alasan mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap, yaitu untuk memudahkan menghafal dan dipahami. Apa hikmahnya? Hikmahnya kita bisa belajar sedikit demi sedikit agar tidak merasa berat, ya, tidak merasa susah untuk belajar Al-Quran. Jadi dengan tahu seperti ini maka Al-Quran itu bisa dipelajari sedikit demi sedikit. Yang kedua hikmahnya adalah menghafal dan membaca Al-Quran adalah ibadah yang berpahala. Itu menghafal dan membacanya ibadah yang berpahala. Jadi tugas kalian adalah coba membaca surat Al-Fatihah bersama-sama dengan tajwid yang benar di kelas, ya, dengan bimbingan guru. Kemudian dengan bimbingan guru juga menghafal ayat-ayat yang harus dihafal. Kemudian ini yang tidak kalah penting adalah kalian menceritakan apa yang sudah dipelajari hari ini kepada kedua orang tua, sehingga orang tua bangga, anakku sudah belajar tentang Al-Quran. Kesimpulan, Al-Quran adalah wahyu Allah dan petunjuk bagi manusia. Al-Quran berisi ajaran tauhid, ibadah dan aturan hidup. Al-Quran atau ketika Al-Quran dibaca harus baik dan benar. Kemudian menghafal Al-Quran adalah kebiasaan yang baik dan mendatangkan pahala. Motivasi, siapa yang ingin belajar membaca Al-Quran lebih lancar, yuk kita semangat belajar dan berdoa kepada Allah supaya diberi kemudahan.
Jangan lupa membaca Al-Quran di rumah dan minta bantuan ayah atau ibu untuk mendengarkan bacaan kalian. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan. Sekian dulu, mudah-mudahan kalian dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan ya. Jangan sampai punya ilmu kemudian kalian seolah-olah belum belajar. Nah, kalian tadi udah belajar mengenal Al-Quran. Kalian ulang-ulang lagi, dengarkan yang baik, catat, nah ya, ingat-ingat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.